Hai, 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 hai. Hai guys. Macam YouTuber nih. Hai guys. Well, ketemu lagi sama Alzimo. Salam ngeteh. Kasihan teh gue tinggal di ujung. Ini gue awet-awet. Well, kali ini videonya, ntar gue minum dulu deh. Oh my God. Kali ini videonya, gue nggak podcast. Ada permintaan beberapa teman-teman, ada yang DM, ada yang anti komentar bahwa meminta gue untuk melakukan reaction. Reaction. Dan seperti yang gue bilang kemarin kalau nonton di live gue bersama Guntur Excel, gue sampaikan juga bahwa gue sebenarnya agak khawatir dan takut ketika melakukan video reaction karena gue takutnya itu gue kehabisan kata-kata. Well gini ya, Reza itu selalu bisa menampilkan beyond expectation. Yang kita expect itu ya mungkin biasa atau sama dengan penyanyi, tapi kadang-kadang dia bisa melakukan lebih daripada itu. uh, dengan cara dia bernyanyi, dengan vokal yang dia miliki itu kadang-kadang di luar ekspektasi kita. Maksudnya lebih bagus ya, luar ekspektasi tapi lebih bagus. Dan gue khawatir ya, karena gue setiap melihat dia ya pasti bagus gitu kan. Dan gue khawatirnya apa? Gue nggak menemukan lagi bagaimana gue harus bereaksi karena ya gue suka nonton gitu ya, gue sering bereaksi. Terus kalau gue nonton lagi, terus gue harus melakukan fake reaction, kayaknya gue nggak mau itu. Dan kebetulan yang lagu Madah Berhela, jadi kita mau coba reaction itu. Madah Berhela ini kebetulan gua tuh belum menonton, padahal udah berapa hari lalu ya, di post di channelnya Reza Official. Cuma karena memang ada beberapa kesibukan, jadi kalau teman-teman perhatikan juga gue juga kemarin sempat tidak bikin konten karena memang ada kesibukan, terus juga kebetulan juga beberapa orang yang udah schedule dengan gue juga nggak bisa gitu kan, jadi ya sudahlah gitu kan. Kenapa gue harus memaksakan bikin video yang pada akhirnya nanti tidak bisa dinikmati ya, mendingan ya santai saja lah. Jadi sorry buat teman-teman yang menunggu gue upload video ya. Well, langsung aja ya ke lagunya Madah Berhala. Ada lagunya Reza di channelnya Reza Official. Gue tadi sempat terputar sedikit di awal ya, berapa detik, dan coba kita lihat bareng nih. Gue mau say something, but kita tonton dulu rame-rame. Let's play this one. Gue stop. Well, yang gue omongin ini, gue kemarin ngobrol di live sama Guntur Excel terkait dengan channelnya Reza. Gue bilang bahwa gue dulu sempat buka ya di channelnya dia. Gue lihat cara dia membuat video, pengemasannya menurut gue masih sangat kurang menurut gue ya, sebagai penikmat ya, kurang di manage gitu kan. Tapi di sini di video ini di awal gue sudah diperlihatkan dengan adanya video intro, daily vlog dia tulis di sana, Reza Official, cover di dalamnya dengan foto-foto Reza. Tadi kalau nggak salah ada juga foto dia waktu dia taping suara ya, waktu dengan Kak Meli ya kalau nggak salah ya, gambar ada salah satu fotonya dipasang di depan. Well, menurut gue itu udah mewah gitu, itu tuh mewah untuk tampilan depan. Kenapa gue bilang begitu? Karena gini ya, Reza sering melakukan upload video, bikin konten, nyanyi dan itu dijadikan konten gitu, dan diupload di YouTube-nya. Dan menurut gue itu sayang kalau memang tidak dikemas dengan baik, karena YouTube ini sebuah media yang bisa menjadi salah satu dokumentasi dan juga bisa mendatangkan peminat secara terus-menerus. Orang bisa datang. Bahkan video kita yang sudah 2 tahun itu bisa muncul ke permukaan di beranda seseorang. Jadi menurut gue Reza harus bisa mulai membuat editing yang bagus, membuat pengambilan angle. Kayaknya dengan modal kamera banyak kok YouTuber pemula itu dia pakai kamera tapi tidak kalah gitu kan.
Hasil videonya tidak kalah dengan orang-orang yang menggunakan alat-alat atau tools yang nilainya lumayan. Well, oke, di depan editingnya udah bagus. Kita masuk ke videonya. Reza di bangku kebesaran ya. Seperti biasa, dia selalu senyum. Oke. Gue dipertontonkan di pembukaan udah ada official ya, ada watermark ditaruh di situ. Itu merupakan apa ya, seperti identitas juga supaya orang ketika mengambil mereupload videonya Reza, kita tahu itu milik siapa, which is smart. Smart, bagus, dan dipasang ada fotonya tulisan Reza 1310 official. Wah, angka cantik, tanggal lahir dan bulan ya kalau nggak salah ya. Oh iya, gue juga merhatikan biasanya Reza kalau upload video itu apa adanya. Jadi sepertinya tidak melakukan editing ditambah. Tapi kalau di sini, kalau kita jeli lihat, kayaknya dia sudah mulai memperhatikan kontennya, videonya. Jadi sini ada susah banget mau ngomong. Ada editing di mana dia pakai filter, ya. Jadi warna videonya ini pakai filter. Menurut gue ya, koreksi gue kalau gue salah, tapi menurut gue dia pakai filter, jadi gambarnya itu lebih redup ya. Kembali lagi, kayaknya dia sudah mulai memperhatikan konten, karena konten atau video ini bisa dinikmati oleh orang banyak dan mahal. Jadi she's doing something with her content right now. Di dalam sendu yang teramat, kulihat dia nyanyi dengan alat minimalis. Sorry ya, maksudnya bukan studio, tapi suara yang keluar bagus loh. Ini soundnya oke, dan suaranya juga oke gitu. senja yang berlabuh dan malam pun melepas layar, kaku aku di sini. Masuk ke tinggi. Posisi dia duduk. Gue sendiri sakit perut gue. Coba ngimbangin. Ini yang selalu gue bilang bahwa kemampuan dia bernyanyi dengan duduk, tapi dia bisa mencapai nada tinggi. Kenapa bibir gue jadi ada yang kering begini? Kenapa ngurusin bibir sih? Dengan duduk tapi bisa mengeluarkan nada tinggi. Terus gue lihat juga dia itu sambil nunduk ya, membaca. Menurut gue ini sedikit bahaya banget, enggak gitu. Cuma maksudnya suara ini kan ada di leher ya. Ini mengganggu agak, menurut gue sedikit ya, walaupun presentasinya sedikit tapi mengganggu. Kalau dia sering dilakukan seperti itu, suara mungkin tidak bisa full. Tapi dengan begitu dia tetap bisa menyuarakan suaranya. Itu yang hebatnya dia. Tapi menurut gue ini juga perlu dirubah ya. Kalau kita lihat orang-orang ambil teman-teman musisi yang gue kenal itu, dia ketika tapping, recording atau bernyanyi ya, dia selalu siapa tutup pintu? Dia itu menghadap ke depan. Jadi posisinya itu tegak dan biasanya berdiri. Ya, kalau orang recording itu berdiri yang nyanyi, nggak ada orang recording sambil duduk, itu jarang gue lihat ya. Karena apa? Untuk pengaturan nafas. Bersama harapan terbakar, siapa di antara kita yang
Ya, kerepotan sih. Memang kalau ngikutin nafasnya dia tuh kerepotan. Gue pernah ngobrol sama siapa ya? Gue bilang bahwa memang nanti ke depannya dia tetap butuh teknik vokal, dan gue yakin Meli akan concern ke situ, akan peduli ke situ. Walaupun banyak teman-teman, kadang gue suka baca di komen, dia tuh udah bagus, nggak perlu lagi teknik vokal, belajar vokal lagi, suaranya udah oke, ya memang suaranya bagus, tapi kenapa tidak kalau memang dia memperbaiki atau dia belajar lagi mempelajari teknik tersebut, dan itu bisa memudahkan dia untuk bernyanyi gitu. Karena pernapasan adalah salah satu kunci menurut gue untuk seorang penyanyi ya. Walaupun di sini Reza gue lihat smooth ya dia pengambilan nafasnya. Gue yang ngomong aja ya, ketika gue ngambil napas dalam, ketika ngomongnya panjang dan gue ambil napas, itu biasanya pundak gue bergerak. ngambil napas. Dan apalagi dia ini sedang mempersiapkan mau masuk ke nada yang tinggi, biasanya dia akan harus ambil napas yang dalam ya, harusnya. Tapi itu tidak terlihat. Coba teman-teman perhatikan ininya aja deh shouldernya, apa sih ini? Shoulder bahu, ya, bahunya tuh nggak kelihatan dia stabil. Ini yang menurut gue dia hebat di situ, tapi ya, sorry, kalau gue sih nggak paham betul ya tentang musik ya, tapi menurut gue dengan cara yang dia lakukan itu akan membuat dia capek sendiri, gitu loh. Dia akan lebih capek. Istilahnya kalau mungkin bisa membawa dengan seperti ini dia mampu membawakan 5 lagu, tapi kalau misalkan dia teknik vokal mungkin dia bisa lebih dari 5 lagu. Itulah sebenarnya kenapa belajar teknik vokal menurut gue penting juga untuk dia, supaya ya tadi dia bisa pertama bisa menjaga kualitas suara, mengatur pernapasan, ada istilahnya kalau gue tidak salah ya, ada teknik diafragma gitu kan di dalam dada perut ini ya, istilahnya menyimpan di situ. Correct me if I'm wrong, itu sebagian yang pernah gue dengar ya, tapi teknik-teknik tersebut itu membantu penyanyi, istilahnya apa ya, menurut gue ya, ini kembali lagi menurut gue perspektif pribadi ya, bukan gue ahli atau coach vokal ya, tapi menurut gue itu akan lebih memperingan si penyanyi untuk membawakan lagu. Walaupun dengan gaya seperti ini Reza berhasil menaklukkan, tapi kalau dia tahu teknik vokal, ini bisa dimakan lebih lebih gila lagi sama dia. Oke, next. Memula sengketa, pastinya dirimu bagimu yang engkau anggap bujang. Ini udah mulai nada lagunya naik turun ya. Datar gitu, tiba-tiba the next. Dan kembali lagi gue nggak melihat ada perubahan gestur ketika dia masuk ke nada tinggi, which is dia mampu mengendalikan itu. Biarpun ketara engkau yang bulan. Oke. Ini lagunya si Ziana Zain ya. Ziana Zain. Menurut gue ini emang suatu lagu yang sangat sulit. Setahu gue dulu Ziana Zain ya, kalau gue sempat baca-baca di Wikipedia, buat teman-teman juga boleh cek di Wikipedia. Ada apa istilahnya, terkenal si Ziana Zain atau Zain ya, gue sorry ya gue kalau salah mengucapkannya ya. Ziana Zain ini dulu terkenal dibilang bahwa nyanyinya tuh selalu teriak-teriak gitu kasarnya. Terkenal dengan penyanyi yang suka teriak-teriak. Bukan teriak-teriaknya mungkin ya, karena dia mampu menaklukkan nada-nada tinggi itu, mungkin disebut jadi teriak-teriak ya. Itu Ziana Zain, dan lagu ini dibawakan sama
beliau ya sama Ziana Zain. Sekarang mungkin umurnya udah sekitar berapa? 53, 54 ya kalau nggak salah ya. Karena setahu gue pernah baca itu dia kelahiran 68 dan dia tuh membawakan lagu ini tuh sempat sempat masuk, lagunya itu sempat masuk nominasi ya, ada ajang-ajang seperti itu dan dia lagu ini sempat masuk nominasi lagu-lagu di Malaysia ya, dan lagu Madah Berhala ini sempat booming dan viral di Malaysia. Dan komposernya Sari Amri ya. Dan ini kalau nggak salah Reza juga kan membuat video ini karena tantangan dari Sari Amri. Dan menurut gue cover-cover seperti inilah yang penting untuk dilakukan, gitu. Maksudnya istilahnya ada tujuannya, gitu. Dia buat video yang memang orang Malaysia juga menantikan, gitu. Ini ada momentum, gitu. Momentum untuk mengangkat namanya Reza. Ya boleh juga sih cover-cover yang lain, gitu kan. Cuma menurut gue dia juga harus mulai memilih-milih mana bisa memancing audiens, mana sih lagu-lagu yang istilahnya bisa membantu. Jadi nggak cuma cover-cover asal gitu, kasarnya gitu, nggak asal bikin istilahnya yang penting bikin cover terus upload, tapi di belakang itu ada historinya bahwa ada tantangan dari Sari Amri, dari Malaysia dan sebagainya, dan itu bisa meningkatkan penonton, viewer, dan terbukti penontonnya kalau nggak salah di Reza ini lumayan besar ini untuk yang lagu Madah Berhala. Well, kita next lagi. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan, pada cintaku kau tak mampu. Suara tinggi. Gue coba memperhatikan gini, gue coba memperhatikan, jadi gue bukan suka ya, maksudnya gue kenal ya beberapa, kembali lagi ya, maksudnya mengamati ya teman-teman yang musisi, khususnya yang vokalis gitu kan, salah satunya si Sandi dan lain sebagainya. Kita berbicara tentang, kembali lagi ke teknik ya, ini kenapa maksudnya gue Reza juga perlu nanti untuk mempelajari hal ini, dan ya kembali lagi gue rasa Melly Goeslaw akan do something about it gitu kan. Pasti dia akan do something tentang teknik vokal yang memang harus diketahui oleh Reza. Selama ini kan kalau boleh berbicara kemampuan Reza karena otodidak, dia mampu menyanyikan, terus tambah viral lagi karena memiliki kemiripan suara dengan almarhum Techny Ardila dan lain sebagainya. Ini semakin melambungkan namanya. Tapi berbicara pandai menyanyi tidak ada yang bisa komplain. Semua orang, beberapa narasumber yang gue hadirkan juga tidak ada yang komplain, dan istilahnya menyetujui, sepakat bahwa dia punya talent bernyanyi yang baik. Oke. So kembali lagi teknik vokal itu bisa menambah menurut gue, dan yang kedua ada teknik-teknik lain yang perlu diperhatikan. Nah, poinnya di sini gue mau bilang bahwa ada poin teknik miking, teknik mic. Di sini kalau kalian lihat, ketika dia mencapai menerjang nada-nada tinggi, itu mic-nya tidak berubah. Jadi dari jarak dari mulut dengan si mic ini tidak jauh. Kurang lebih seperti tadi, dekat aja. Sementara biasanya penyanyi ketika dia menyampaikan nada tinggi, dia akan menarik keluar si mic-nya, menjauh, supaya dia bisa mengeluarkan suaranya all out. Jadi suara Reza yang sekarang dikeluarkan itu menurut gua ya, nggak tahu ya, cuma Reza yang tahu. Menurut gua pribadi melihat ini, Reza punya suara yang lebih tinggi dari ini. Tapi kalau dia paksakan untuk keluar, itu akan sakit di kuping gua, karena dia terlalu dekat dengan mic. Jadi dia mengontrol itu di dalam dirinya. Itu yang gue bilang, menurut gue itu akan bikin dia capek. Dia bernyanyi seperti ini tidak bikin sakit kuping gue
karena dia mengeluarkan suara tinggi, tapi dia mengerem suaranya supaya tidak terlalu pengang. Jadi kalau kita lihat di grafik itu, kalau di gue ngedit itu, kalau misalkan sudah sampai ke orange mengarah ke merah itu kan udah bisa suara juga bisa jadi sember gitu karena tidak kualitas dari mic, speaker dan sebagainya itu bisa malah keluarnya jadi sember, bukannya gede tinggi gitu tapi malah pecah. Ini yang menurut gue teknik-teknik ini yang mulai nanti Reza bisa mempelajari. Gue harap sih itu, karena apa? Dari kemampuan dia yang ada sekarang ini aja menurut gue bisa akan sangat-sangat luar biasa berkembangnya gitu kan, menambah dari kemampuan yang ada sekarang. So why not gitu kan, so why not. Dan kedua, gue percaya bahwa suara itu bisa berubah. Banyak kasus contohnya seseorang itu suaranya berubah ketika contoh misalkan pemilihan lagunya, dia tiba-tiba menggunakan lagu yang keras. Lu pernah denger ini nggak sih, si Onat ya? Gue tuh termasuk suka sama Onat Leonardo yang banyak tatonya, yang gemulai itu. Keren aja gitu kan. Dan dia penyanyi walaupun suaranya nggak bagus-bagus amat gitu kan. Istilahnya dia juga mengakui suara gue jelek. Suara gue jelek nyet gitu kan. Tapi dia adalah seorang vokalis gitu kan, dan sempat bandnya itu istilahnya rame pada zamannya. Nah, si Onat ini sempat menyanyikan lagu-lagu yang underground, yang rock, jadi ngegrowl, suara-suara gitu kan. Jadi suaranya akhirnya melebar pita suaranya gitu. Jadi karena dipaksa. Nah, Reza ketika dia sering menyanyikan lagu tinggi, dihantam terus tinggi, bisa juga nanti bisa melebar. Nah, bagaimana cara menjaga kualitas suara yang sekarang? Itulah menurut gue adalah pentingnya dia untuk mempelajari tadi teknik vokal, gitu kan, supaya bisa benar-benar terjaga suaranya tetap sama, tidak berkurang atau tidak malah rusak gitu. Oke, sedikit lagi kita lihat. Itu sebuah lembut lidah manis madah. Tuh, lembut lidah manis madah. Apa itu madah? Guys, please help me. Yang tahu artinya madah yang dimaksud, tulis dong di kolom komentar. Tapi menariknya lagu-lagu Malaysia itu memang itu ya, ada kata-kata yang mirip, jadi enak itu didengar gitu, jadi ada ada penasarannya, terus lafaz atau actionnya Malay ini kan Melayu ya, jadi enak didengarnya. Cuma gue nggak tahu apa artinya madah itu apa. Penuh helah yang pastinya. Penuh helah yang pasti. Itu tadi helah itu helah, menghela atau apa ya. Well, please let me know once again yang tahu artinya apa, maksudnya apa, tulis di kolom komentar. Kasih tahulah Omu yang satu ini. Jangan dibully tapi dikasih tahu ya. Baik-baik. Oke. Aku adalah saudara. Tuh, nada tinggi, lo perhatikan kan, mic-nya itu tidak menjauh. Sandaran. Sandaran. Jadi, ketika nada tinggi, harusnya ditarik. Jadi kita lihat tadi ada suaranya agak pecah gitu, pecah sedikit. Karena audio, bukan suara Rezanya, tapi audionya. Apa yang dihasilkan sama si audio itu yang pecah. Gimana cara suara tinggi seperti itu? Gue tuh kalau nyanyi pasti lagunya yang pelan-pelan. Bunga terakhir ku persembahkan. Well, sedikit lagi ya. Keyakinanku terlebur kini. Senyum dia.
Mungkin karena dia belum menghafal betul liriknya, jadi dia masih konsentrasi ke bawah sambil baca. Gue rasa kalau sambil apa? Jangan gini dong pentingnya, nggak cakep. Gini aja. Nah kalau apa ya? Karena masih belum terlalu hafal, jadi akhirnya dia membaca. Itu yang membuat dia menunduk, yang menurut gue berbahaya banget. Enggak langsung kenapa tenggorokannya, tapi berbicara nyanyi itu kan memang ada di tenggorokan ya, seperti kan ketekuk ya. Gue sempat ngobrol sama siapa ya, sempat ngobrol sama Kang Ujang juga. Kang Ujang kan penyanyi juga dia ya, Lord Halu ya. Nunduk itu kan menahan ya, misalnya leher tuh menekuk sementara suara kan keluar dari sini tuh. Jadi kenapa kita memperdulikan cara dia bernyanyi? Kenapa gue ngomongin masalah teknik vokal dan lain sebagainya? Kenapa? Bukannya gue kepo, bukannya sok ngatur, bukan maksud apa-apa. Ampun Bang Jago, jangan dibully ya. Jadi memang karena gue merasa itu adalah asetnya Resa ya, yang harus dia jaga, yang harus dia rawat gitu kan. Bahkan gue pernah ngomong bahwa penyanyi di luar negeri saja itu mengasuransikan pita suaranya, karena memang itu aset. Pelari ada yang mengasuransikan kakinya. Ayam. Sorry kenapa ada ayam bunyi. Well, itu. Jadi kalau mau nonton lengkapnya, come on, stop ayam. Jadi kalau mau nonton lengkapnya itu tonton ke channelnya Resa. Kalau mau dengarkan lagi, lu mau putar 300 pun silakan. Gue tidak melarang untuk kalian melakukan itu. Makin banyak nonton bagus. Kalau mau nonton di situ ya, gue cuma tadi sedikit mereaksi terkait dengan bagaimana mungkin nanti ke depannya dia bisa betul-betul mempelajari terkait teknik vokal. Terus gue juga sempat berbicara sama Resa, juga sempat menyarankan beberapa hal. Dan come on ayam, lu ngerusak reaction gue. Dan gue juga pengen dia cepat ke Jakarta gitu ya. Karena menurut gue gini, semakin cepat di Jakarta, semakin mungkin dia akan ngeblend, berbaur dengan orang-orang, dengan tidak menutup kemungkinan dengan orang-orang musik. Bagus lagi nanti ketemu musisi muda juga yang seumuran dengan Resa, sehingga bisa saling sharing, saling tukar pikiran, saling berbagi teknik, saling berbagi pengalaman, saling berbagi kenalan dan lain sebagainya gitu kan. Sementara kalau di DJ Ponto dia mau ngobrol sama siapa, KM-nya juga tidak ada di sana. Jadi dia perlu menambah knowledge-nya tentang dunia industri musik yang dia akan masuki itu loh. Harusnya menurut gue, ini sorry saja, menurut gue ya harusnya di Foto ya sudah dia istirahat. Gue sebel nih kalau nge-reaction siang-siangnya, berisik. Itu dia cepat ke Jakarta supaya dia bisa menemukan teman-temannya yang baru, yang mungkin di dunia yang sama, supaya bisa tukar pikiran, bisa mengupgrade gitu loh. Karena kalau di sana ya kebayang dong, lu punya skill tapi lu nggak tahu lu ngobrol sama siapa. Sama kayak misalkan lu contohnya misalkan bermain menjadi konten kreator ber-YouTube tapi lu nggak punya teman tukar pikiran. Gue bikin apa ya, terus ini kenapa ya, kan sedih gitu. Jadi perbanyaklah teman supaya bisa saling berkoordinasi. Di sini teman gue juga ada beberapa gitu kan, terkait dengan berkonten ya. Alhamdulillah semenjak kemarin juga ada podcast sama teman-teman YouTuber gitu kan, dan ada beberapa yang memang gue sudah kenal gitu kan. Dan ada kawan juga sih, Linsiwa kan, dimana kita suka share juga gitu kan, bagaimana membuat sebuah video gitu. Gue suka kadang-kadang minta pendapat juga gitu, ya nge-share. Nah itu intinya bahwa yang gue mau sampaikan adalah intinya gini,
Ketika dia sampai Jakarta, dia mungkin akan bisa menemukan teman sebayanya, mungkin pemusik atau yang lebih senior, sehingga dia bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, jaringan baru. Karena menurut gue gini loh, lu bisa nyanyi, oke. Sampai kapan? Gitu. Kalau kita cuma taunya nyanyi, tapi kita nggak punya pengetahuan lain, sementara ada masanya kita mungkin tidak lagi laku di pasaran. Ya, either mungkin usia, mungkin ya, gitu kan, karena usia, misalkan gue nanti makin tua, gue penyanyi, gue makin tua makin jelek, makin gendut, makin buncit, sekarang pun udah buncit, gitu kan. Dan gue harus tetap eksis misalkan, gue lakukan apa? Nah, kalau kita perhatikan contohnya, gue bikin analoginya gini, pemain bola lah gitu kan. Lu main bola, pemain bola masih muda bisa, gitu. Tapi setelah lu memasuki masa pensiun, lu jadi apa? Pasti kan yang dekat-dekat ya, karena emang itu dunianya di situ. Tapi untuk ke sana berarti kan dia juga harus punya skill, harus punya network dan lain sebagainya. Contoh misalkan bola, gue nggak terlalu ini banget sih. Cuman gue ngambil contoh misalkan kayak Zinedine Zidane. Nah, setelah dia bermain bola, akhirnya dia jadi pelatih, gitu kan. Dan banyak hal, ada yang mungkin yang tadinya pemain bola, tiba-tiba dia punya klub bola. Dari tadinya bola, mungkin dia jadi manajer salah satu pemain misalkan. Jadi sama, Reza penyanyi suatu saat dia akan menjadi seorang produser. Seperti yang dilakukan Teh Meli. Tidak terlalu aktif banget dia, istilahnya dalam setahun ini mengeluarkan berapa album, tidak, tapi dia tetap berkarya, tapi di bidang musik, tapi tidak di depan, tapi belakang layar. Gitu. Tapi tetap bisa berkarya. Seperti sekarang, dia tidak berkarya secara Meli Guslaunya mungkin di bulan tahun ini misalkan. Tapi dia sudah ada project dengan Reza, di mana dia menjadi orang belakangnya, gitu kan, bukan jadi frontman-nya, gitu kan, tidak di depan tapi di belakang, tapi tetap demi memajukan dunia industri musik. Jadi itu yang gua harap sih, semakin dia cepat ke Jakarta, semakin banyak pengetahuan yang dia dapat, semakin panjang kok panjang ya? Kenapa gue ngomong panjang? Maksud gue semakin luas networknya, jaringannya, gitu kan. Jadi tidak hanya mungkin Kak Emma yang mengenal produser-produser, vendor-vendor, tapi Reza juga mungkin bisa kenal juga, gitu kan. Karena pada saatnya dia nanti akan berhubungan dengan orang-orang itu, gitu loh. Jangan taunya cuma Reza nyanyi sana, Reza ke sana, Reza ke situ. Jangan sampai ke situ. Gue harap Reza tetap mengupgrade, jadi nanti dia secara personalnya itu kuat. Secara personalnya kuat. Dan saat ini sih gue mungkin kalau Reza nonton, mulai sekarang bentuk personal brandingnya. Gitu, dibentuk, hati-hati membrandingkan diri. Gitu kan. Jangan terlalu diekspos, ditahan sedikit-sedikit. Jangan dibuka semua. Kehidupan pribadi dan lain sebagainya itu sedikit-sedikit mulai ditahan, terus supaya bisa menciptakan karakter personal branding. Jadi nanti orang akan mengenal Reza sebagai Reza, gitu kan. Dan bagus lagi nanti Reza juga mampu menjadi suaranya itu menjadi sebuah produk branding, gitu. Jadi ada personal brandingnya laku, orangnya laku, produk brandingnya laku, gitu loh. Dan itu akan makin menguatkan Reza. Nah, hopefully lagunya ini udah Januari, Teh Meli mungkin pertengahan datang dari liburan ya, atau dari Bali menurut info Kak Emma. Mudah-mudahan bisa langsung mengerjakan proyek untuk video klip dan kita serahkan nanti video klipnya seperti apa ya, seperti yang gue pernah bahas sebelumnya. Saya rasa tim dari manajemen Reza, produser dan lain sebagainya juga sudah memiliki rencana dan lain sebagainya. Kita dukung Reza dari sisi bahwa Reza ini adalah seorang talent, gitu kan, yang artis yang mampu ya, sebagai artisnya yang mampu bernyanyi, ini yang kita harus dukung. Jadi talent yang kita dukung. Terus yang kedua masih terkait dengan personal branding, buat teman-teman yang sering
menyampaikan terkait dengan dukungan kepada Reza. Gue rasa para teman-teman YouTuber sudah lakukan itu ya, banyak teman-teman YouTuber yang melakukan support. Jadi gini, gue mau sampaikan bahwa bentuk support itu tidak harus berbentuk materi. Ini yang perlu teman-teman juga ketahui. Banyak cara kita bisa mensupport seseorang, tapi jangan selalu diartikan dengan materi. Karena dengan diartikan materi, dengan uang dan lain sebagainya, itu takutnya malah menjatuhkan Rezanya. Itu yang gue mau sampaikan. Jadi ini harus berhati-hati. Dukungan support dengan teman-teman YouTuber selalu mengupload video setiap hari, ada yang setiap hari gue perhatikan, ada yang sehari sampai 2 kali. Menurut itu udah effort yang sangat luar biasa dari teman YouTuber. Dari teman-teman YouTuber yang gue kenal ya dia melakukan itu. Karena untuk melakukan itu tidak sedikit waktu yang dia keluarkan. Ngedit tuh ada yang sampai semalaman yang gue tahu gitu kan untuk mengedit. Terus effortnya juga untuk mencari bahannya itu juga luar biasa. Kadang-kadang mereka terus juga bicara pendapatan terkait dengan misalkan reaksi itu biasanya kena copyright gitu kan. Karena Reza ini masalahnya dia suka membawakan lagu dengan musik asli, jadi itu pasti kena copyright dan itu berbagi, dan itu kayaknya kecil banget sih teman-teman. Reaction tuh dapatnya kecil-kecil, pendapatannya tidak seberapa berbicara rupiah. Dan itu pernah kita dibahas juga di channelnya Deddy Kobuser. 1.000 penonton tuh cuma $1 kurang deh. 1.000 penonton tuh cuma dapat $1 kurang dari satu konten. Dan kebayang kalau kalian tidak tonton full, kalau kalian support terhadap salah satu channel, entah itu misalkan Reza ya, tontonlah sampai full gitu kan, sehingga dia juga bisa mendapatkan benefit dari situ. Nah, lebih baik ke arah sana. Menurut gue itu salah satu langkah yang lebih menguntungkan dari Rezanya. Ya, jadi tidak hanya berbentuk uang saja gitu kan, karena ini takutnya bisa menjadi persepsi yang berbeda di orang-orang, karena masalahnya perbedaan pendapat kan itu masih banyak ya, pasti ada gitu kan. Cuman jangan sampai yang merugikan hanya karena nilai materi, ini jadi merugikan si Rezanya, talentnya gitu kan, seolah-olah dia butuh sekali gitu kan. Padahal yang apa yang akan dijalani Reza itu jalannya sudah ada di depan tuh udah bagus lah, apalagi dengan adanya Kak Meli dan lain sebagainya itu udah bagus. Jangan sampai itu rusak karena pada saat dia membangun karakter, membentuk image atau branding ini itu jelek karena terkait dengan, mohon maaf tanda kutip, mohon maaf sekali ini bukan kalau salah gue minta maaf, dalam arti istilah-istilah kan ada, kita suka nonton menjual kemiskinan. Ini yang gue nggak mau terjadi sama Reza. Reza itu gue nggak setuju kalau Reza ini dikasihani karena kondisi ekonomi. Stop, kondisi ekonomi stop di belakang, selesai sudah. Kita konsentrasi terhadap kemampuan dia bernyanyi. Itu yang gue pengen dari penonton Reza. Jadi tidak lagi menyampaikan tentang wah keluarganya begini, rumahnya. Stop that. Reza akan mendapatkan itu dan bahkan bisa mendapatkan jauh lebih dari apa yang dia pikirkan mungkin sekarang, baik itu rumah dan lain sebagainya, itu akan dia dapatkan karena jalan sudah ada. Dia tinggal jalan aja, tinggal menjalani, tinggal hitungan hari mungkin gitu kan. Nanti kita buktikan dengan dia launching. Jadi mohon maaf kalau yang tidak setuju, ini pendapat pribadi gue, tapi itu menurut gue yang harus kita lakukan kalau kita sebagai fans. Kita harus hitung matang-matang, apalagi yang terkait materi, kemiskinan dan lain sebagainya. Stop that gitu kan. Gue nggak mau kita oke lah, memang Reza berangkat dari tingkat ekonomi yang di bawah rata-rata misalkan gitu ya, tapi kita tidak harus membawa itu terus gitu kan, karena dia punya sesuatu yang jauh lebih besar yang seharusnya itu yang kita harus expose gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh teman-teman YouTuber menurut gue, yang reaction dan sebagainya, itu yang mereka lakukan. Mereka tidak meminta bayaran dari Reza, padahal yang dilakukan oleh para YouTuber menurut gue adalah salah satu
cara untuk mempromosikan supaya beritanya selalu ada, selalu memenuhi beranda di YouTube. Yang gue gambarkan kalau zaman dulu itu seorang artis harus bayar radio untuk tampil, untuk bersuara, untuk bisa dikenal, bayar TV, bikin poster dan lain sebagainya. Sekarang tidak perlu. Itu sudah teman-teman YouTuber itu lakukan itu dan tidak meminta bayaran kepada Reza untuk melakukan itu, yang kadang-kadang mereka melakukan sampai siang malam gitu kan, dari malam sampai pagi mengedit, karena gue tahu betul ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang gue kontak tuh masih mengerjakan ngedit video dan lain sebagainya. Lo perhatikan Kak Lin Siwa yang sehari dia bisa melahirkan berapa editing. Coba teman-teman praktekkan sendiri aja, ngedit satu video itu berapa lama habis waktunya. Itu waktu yang dibuang oleh teman-teman YouTuber. Itu yang waktu yang bukan dibuang ya, maksudnya yang digunakan, yang digunakan demi tujuannya adalah mengangkat si berita Reza ini tetap ada di atas. Kalaupun dapat, menurut gue nggak seberapa lah, kecil. Nanti kalian sedih kalau gue buka, gue dapatnya berapa itu, kalian pasti akan sedih. Tapi gue nggak lihatnya daripada itu gitu kan. Bahkan ketika gue menghadirkan beberapa bintang tamu pun istilahnya tidak semuanya free gitu loh. Ada beberapa yang harus meraih kocek gitu kan. Yang dari YouTube pun istilahnya wah nggak ada apa-apanya. Kalau untuk mendatangkan seseorang itu kadang-kadang harus mengeluarkan sejumlah nilai yang nggak sebanding sebenarnya gitu kan. Tapi itu tetap gue coba lakukan karena berpikirnya gue tetap harus bertanggung jawab terhadap konten yang gue buat. Gue harus buat itu menjadi menarik. Gue harus buat itu kembali lagi terlihat bertanggung jawab, nggak asal-asal bikin konten yang nanti terkesannya wah apa aja dijadiin konten. So itu yang mau gue sampaikan, semoga bisa mewakili dan buat teman-teman YouTuber yang mereaksi dan lain sebagainya membuat video tentang Reza, selalu pesan gue adalah tetap mengedepankan hal-hal yang positif, kreatif, edukatif gitu kan, dan tidak membuat berita-berita yang menjadi polemik, merugikan salah satu dan lainnya gitu kan, istilahnya tidak mengadu domba dan lain sebagainya, berita yang benar-benar harus valid dan lain sebagainya. Kalaupun ada kesalahan, cepat klarifikasi. Ayam, come on stop, I'm being serious right now. Gue lagi serius loh ini Ayam. Itu yang gue mau coba sampaikan. Tetap buat konten-konten yang istilahnya bertanggung jawab ya, dengan kemampuan masing-masing. Tetap berkarya, tetap dukung dan kawal Reza. Mudah-mudahan adik kita yang satu ini sukses. Oke? Well, thank you buat teman-teman. Tuh kan tinggal, aduh, sedih nggak lu tinggal segini. Ini gue sisakan untuk penutup demi Reza. Demi Reza. Well, jangan lupa follow Instagram gue, alsimo_potel. Dan yang suka baper-baperan, gue tuh sebenarnya punya salah satu channel puisi juga. So take a look di Alsimo Notes ya. Thank you, sampai ketemu lagi di video gue yang lainnya. Salam ngeteh. Salam lehoy. Salam ngeteh. It's good.